Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Pak, jelas punten? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak semua, sahabat-sahabat yang sedang menyimak pada pagi hari ini? Mungkin sekarang ada yang sedang di mana? Masih ada di masjid. Udah selesai belum ya? Atau mungkin sekarang sedang ada di rumahnya masing-masing atau sedang ngopi. Ada yang sedang ngopi? Ya, 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 ya. Baik. Sahabat-sahabat semua, masih kita di dalam bahasan yaitu kajian medis tentang syukur ya. Beberapa waktu yang lalu, 4 pertemuan, kita membahas tentang manusia itu kenapa kok jarang bersyukur, begitu ya. Masih ada yang ingat Ibu Bapak semua? Punten, punten. Oh, sekedap punten. Ini jelas gini ya. Teman-teman yang ada di TikTok jelas ya, benar ya. Jelas teman-teman ada di TikTok, teman-teman yang ada di YouTube. Oke, baik. Jadi sahabat-sahabat semua, manusia ini diperingatkan oleh Allah berkali-kali dalam berbagai surat ya, dalam surat Al-Mu'minun, ada dalam surat Asy-Syura begitu ya. Kemudian juga di dalam surat Ar-Rahman, kaitannya dengan banyaknya manusia yang diberi nikmat tapi mendustakan. Kaitannya Allah menciptakan manusia, menciptakan pendengaran, menciptakan penglihatan, menciptakan hati. Qalilam ma tashkurun, tapi sedikit manusia yang bersyukur gitu ya. Ibu nggak Bapak, gimana kabarnya pagi hari ini? Udah pada bangun semua kan pasti ya? Nah, ketika bangun tadi, alhamdulillah yang tadinya bisa melihat sekarang masih bisa melihat lagi kan, Bu, Pak? Yang tadinya bisa mendengar sebelum bobo. Pastikan sekarang masih bisa mendengar ya? Oke. Yang tadinya tangannya bisa digerakkan. Nah, ketika tidur ya. Sekarang masih bisa digerakkan? Masih ya. Nah, pernah nggak Ibu Bapak semua karena salah posisi tangan gitu ketiduran, kejepit kayak gitu ya? Apa yang kerasa? Kesemutan ya. Kesemutan itu artinya apa Pak Bu? Terganggunya aliran darah sehingga ada respon dari sistem saraf untuk memberikan impuls. Hati-hati loh ini loh. Ada sesuatu nih, ada yang menindih nih. Aliran darah nggak lancar. Nah, dalam beberapa menit saja Ibu Bapak semua sudah ada respon seperti itu. Artinya ketika aliran darah itu berkurang, maka tubuh itu akan merespon. Bagaimana jadinya jika aliran darah itu hilang? Ya. Nah, selama kita tidur, aliran darah itu tetap terpelihara kan ya, Pak, Bu? Tetap terpelihara. Aliran darah ke jantung, aliran darah ke otak ya. Andai kata 3 menit otak itu tidak dialirin darah, maka sudah terjadi kerusakan pada sel-sel darah otak. Pada orang stroke begitu ya, misalnya karena pecahnya pembuluh darah atau karena sumbatan. Ya, jika tadi malam ketika sedang tidur, ya, aliran darah itu tidak masuk ke otak, gimana caranya ya? Gimana jadinya? Tapi ternyata kita sedang tidur sekalipun, aliran darah itu Allah sampaikan ke otak kita. Walaupun kita tidak minta kan? Walaupun kita tidak tahu berapa kebutuhan otak akan darah itu. Tetapi Allah tahu dengan presisi kebutuhan otak itu apa aja, sehingga tadi malam ketika kita sedang tidur sekalipun, Allah berikan nutrisi pada otak itu tanpa harus kita minta. Ada yang mengatakan, dok itu kan itu mah hukum alam. Dok itu mah kan secara fisiologis terjadi. Dok itu mah kan aturannya memang regulasi yang telah dibuat sistem tubuh itu seperti itu. Pertanyaannya, siapa yang membuat regulasi itu? Siapa yang membuat sistem itu bisa teratur? Apakah manusia? Enggak. Ibu Bapak semua, ini cerita sedikit. Cerita sedikit tentang satelit Ibu Bapak semua. Ada sebuah satelit Ibu Bapak semua yang dibangun kurang lebih sekitar 12 tahun. Cerita sebentar sedikit ya. Satelit dibangun selama 12 tahun di Uni Eropa. Besarnya itu kurang lebih sebesar bis. Besar satelit itu.
Untuk apa? Untuk komunikasi, kemudian juga untuk pertahanan, kemudian untuk data, informasi dan sebagainya, cuaca dan seterusnya gitu ya. Nah, ketika diluncurkan, kalau nggak salah tahun 2012, ketika diluncurkan, maka beberapa jam kemudian tidak bisa dikendalikan dan hilang dari orbit. Ketemu lagi tahun 2025 bulan Februari coba. Untuk ngatur satelit saja, para guru besar, para ilmuwan ternyata bisa keteteran satu satelit saja. Bagaimana kita dipercayakan untuk ngatur tubuh kita ini dengan presisi, dengan berbagai macam keteraturan yang telah diciptakan selama ini supaya tetap jantung tetap teratur, napas tetap teratur, kemudian aliran darah oksigen ke udara ke berbagai macam tubuh itu semua teratur. Rumit. Jadi ketika manusia mengatakan keteraturan yang diciptakan yang ada di dalam tubuh ini yang mengatur bagaimana aliran darah ke kepala, aliran darah ke perut, aliran darah ke ekstremitas dan sebagainya. Dok, itu makan hukum alam. Iya, betul, boleh disebut hukum alam. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan hukum alam demikian teratur dan demikian presisi? Siapa yang memelihara hukum alam itu, aspek fisiologis itu, sehingga jika ada suatu kelainan, cepat yaitu kembali pada aturan semula atau kompensasi. Siapa yang memelihara aturan-aturan yang ada dalam tubuh kita ini, sehingga ketika terjadi, apakah itu kelemahan dalam tubuh, ataukah misalnya kekurangan dalam masukan makanan, itu mengkompensasi, berusaha supaya memprioritaskan hal-hal yang utama. Siapa yang ngatur? Jadi ibu bapak semua, kalaulah misalnya sebagian ilmuwan itu berdalih, semua itu terjadi karena keteraturan, karena sistem yang ada di alam ini, pertanyaannya mudah saja. Siapa yang menciptakan sistem yang demikian sempurna dan presisi? Bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan, wah itu pseudoscience. Apa yang disebut pseudoscience? Seakan-akan mengakurkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, seakan-akan mencocokkan begitu ya. Silakan aja ibu bapak semua baca dari berbagai macam penelitian ataupun kajian hadisnya sekalian, ya, supaya kita lebih terbuka. Baik, sahabat-sahabat semua, punten. Di Kuningan ini udara dingin ibu bapak semua. Kurang lebih ini teh di sekitar 800 sampai 900 mdpl. Teman-teman ada yang tinggal di gunung seperti saya nih. Cuacanya gimana nih di mana ya? Di gunung. Ada Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu berapa mdpl ya? Bukit Tinggi berapa mdpl? Ada lagi yang tinggal di gunung nggak? Di pegunungan punten ya. Bukan tinggal di gunung kayak saya ini. Suhu antara 18-19 derajat. Di mana di Cikampek panas. Cikampek bukan? Oh iya, saya pernah praktek dulu di Cikampek waktu dokter umum ya. Dulu mah ada klinik Akma di sana dulu tahun berapa ya? 2007 gitu. 2007. 2001. 97 punten. Berarti ketahuan. Nah, baik. Kita lanjutkan. Makassar panas, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya ke Makassar ingat apa namanya? Palu Basah Serigala. Tahu nggak Palu Basah Serigala? Ada yang tahu? Palu Basah Serigala. Disangkanya itu ada dari daging serigala gitu ya. Padahal itu dari daging sapi ya, teman-teman dari Makassar. Purwakarta, bayang tanahnya hilap dia, betul bayang, kok ada bayang. Iya. Iya. Baik. Kuningan, Bu Dedeh tadi mana Bu Dedeh? Kuningan ya. Oh iya, Palu Basah Serigala, benar. Maknyus, mantap. Baik, kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan kita bisa mencicipi nikmatnya lidah dengan berbagai reseptornya dengan makan palu basah. Palu basah, selain coto Makassar. Baik. Kita lanjut ibu bapak semua. Jadi ketika kita ada yang menampilkan
Ya. Itu mah teratur di jantung itu karena memang sudah dibuat sistemnya, ada AV node, ada SA node, ada serabut Purkinje, kemudian juga ada otot-otot. Betul. Secara saintifik memang begitu. Kemudian tiga terjadi, SA node itu masalah, ketika ingin mendenyutkan jantung, maka AV node itu akan mengambil alih. Betul, itu mekanisme yang terjadi. Seperti itu. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan SA node? Siapa yang menciptakan keteraturan antara denyutan jantung dipelihara, di-trigger oleh SA, kemudian ke AV, kemudian ke serat Purkinje? Siapa yang menciptakan itu? Nah, ketika kita diskusi, itu kan alam yang menciptakan. Bolehlah, sok, sampai kemanapun. Siapa yang menciptakan alam? Itu kan terjadi dengan berbagai macam teori. Macam-macam Ibu. Nggak akan ada beresnya. Semua itu kembali pasti ada yang menciptakan. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang tubuh kita ini, Bapak semua, pasti tubuh kita ini ada yang menciptakan, pasti tubuh kita itu ada yang memelihara. Yang memelihara pasti tahu dengan detail dan presisi apa yang dipelihara. Ya, buktinya kan kita dalam keadaan baik. Mata tiap hari kita bisa melihat, kita tidak pernah tahu mata itu butuh nutrisi berapa banyak, ya kan? Telinga masih kita bisa mendengar tanpa kita tahu butuh kalsium berapa gram, berapa miligram per hari. Tanpa kita tahu juga makanan yang kita konsumsi itu kadang tinggi, kalsium kadang rendah, kalsium kadang tinggi, natrium kadang nggak ada, natrium mungkin ya. Padahal kebutuhan tiap hari ada. Dari mana? Kalau kita berpikir secara detail dan seteliti itu Ibu Bapak semua, maka akan kembali pada jawaban. Ternyata ada yang mengendalikan tubuh kita ini, ada yang memelihara tubuh kita ini, pengetahuannya melebihi kita sendiri. Pemberiannya melebihi apa yang kita minta, pemberiannya melebihi daripada yang kita tahu. Andai kata kita memberikan nutrisi pada otak, apa yang kita tahu, kayaknya pasti itu akan tekor. Kita tahu perlu AHA, DHA, kita tahu perlu protein, berapa protein yang dibutuhkan hari ini, berapa protein yang dibutuhkan siang hari, berapa miligram protein yang dibutuhkan pada malam hari. Di mana sumber protein yang bisa dimakan? Ketika makan, iya ini ada 15 miligram protein. Ketika otak kebagian, tulang mana? Kebagian apa enggak? Ketika otak dan tulang kebagian, paru-paru mana? Kekurangan kalsiumnya. Paru-paru mana? Kaliumnya. Pusing Ibu Bapak semua. Ini bukan ngarang atau ini bukan mengada-gada atau lebay Ibu Bapak semua. Tapi mekanisme yang ada di dalam tubuh memang demikian. Demikian teratur dan presisi dan nggak mungkin diserahkan. Kalaupun diserahkan pada seorang ahli fisiologi tubuh sekalipun, nggak mungkin dia bisa mengurus tubuhnya sendiri. Pertanyaannya Ibu Bapak semua, ketika kita tidak bisa mengurus tubuh kita sendiri karena juga kita tidak tahu apa yang diurus, di mana saja yang diurus, jalannya kemana aja ngurusnya, lewat apa saja ngurusnya, ngasih makannya lewat apa ya Bu ya? Bingung ngurusnya gitu ya. Maka harusnya ini menjadi penyadaran betapa rumitnya tubuh kita ini dan pasti selama ini ada yang memelihara tubuh kita ini dengan tepat dan presisi dan on time. Jadi sahabat-sahabat semua, dengan adanya pengetahuan rumitnya tubuh kita ini seharusnya ini menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa. Betapa kita hidup ini sangat tergantung pada yang menciptakan dan pada yang memelihara, ya kan? Betapa hidup kita ini, Ibu Bapak semua, sangat tergantung pada yang mengelola dan tahu dengan presisi, dengan detail tubuh-tubuh kita ini, ya, letaknya di mana aja dan keperluannya apa aja. Di sanalah akan ada ungkapan Robbana ma khalaqta hadza batila. Sahabat-sahabat semua, kita lanjut pada bab 2 ya, bahasan kita ini. Ibu Bapak, bab 1 masih hafal, Pak, Bu? Dari Bengkulu, Pak Anwar. Masih hafal bab 1, Pak Anwar? Ya. Kang Ki Ojak, masih hafal? Teman-teman yang ada di YouTube, masih hafal bab 1? Kenapa manusia itu kok jarang bersyukur? Ada 5 ya.
Silakan tuliskan. Ada yang di YouTube, ada yang dengar. 5 penyebab kenapa manusia itu jarang bersyukur. Pertama apa, Bu? Ada yang masih ingat? Yang pertama ya. Masih? Ada? Ada? Ya ulang, Dok. Ulang lagi. Teman-teman di YouTube, teman-teman di TikTok gimana? Masih ada yang ingat nggak? 5 penyebab manusia itu menjadi jarang bersyukur. Masih ingat teman-teman? Yang ada di TikTok, 1 atau 2 aja lah. Ya boleh, nanti kita lengkapi. Ayo teman-teman yang ada di IG, teman-teman yang ada di YouTube. Masih ingat? 5 penyebab manusia itu jarang bersyukur. Ya? Iya betul. 1 karena tidak merasa diberi. Ya Bu, kalau orang tidak merasa diberi, bagaimana dia berterima kasih? Ya, oke, baik, good. Gimana cara mengatasinya agar orang itu nyadar bahwa dia itu diberi? Ada 2, ya. Masih ingat? Ya, melakukan perenungan dan isi data ke otak tentang nikmat. Contoh, ketika bangun tidur, merenung. Ya Allah, terima kasih tadi malam, ternyata Engkau gerakkan dada ini, Engkau kembangkan paru-paru ini. Tadi malam Engkau masukkan oksigen ke dalam paru-paru ini. Engkau masukkan udara ke dalam paru-paru ini. 16 kali per menit Engkau napaskan saya. Selama tidur tadi saya 6 jam, maka sudah 5.760 kali Engkau gerakkan dada ini dan napas ini. Dengan data di otak, dengan perenungan di hati. Maka ingat tuh ada nikmat. Akan ada ingat akan ada nikmat. Jadi 1 ya, tidak merasa diberi. Ya Bu. Yang kedua, masih ada nggak? Yang di ini masih ada ingat nggak? Yang ada di TikTok nih. Masih ada? Yang ada di TikTok masih ingat? Ya. Yang kedua Ibu Bapak semua, ya ada yang ada di YouTube. Oke, keren. Ya. Ayo dong TikToker mana? Yang ada di YouTube. Baik, jawabannya benar. Yang kedua adalah tidak tahu nilai dari yang diberikan. Makin tahu keberhargaan akan sesuatu yang diberikan, maka akan semakin besar rasa terima kasihnya Ibu Bapak semua. Ketika seseorang berbaring karena stroke, dia akan merasakan betul betapa berharganya bisa jalan. Ketika tungkainya nggak bisa digerakkan, maka harapan terbesar adalah bagaimana gerakan-gerakan itu kembali ada. Oke? Ketika seseorang terbaring di rumah sakit, karena apa? Karena ada gangguan pembuluh darah di darah tungkai. Betapa nikmatnya berjalan itu. Betapa berharganya bisa berjalan itu. Ketika seseorang terkena serangan stroke, bicaranya nggak jelas, maka betapa mahalnya harga bisa bicara itu. Jadi yang kedua adalah karena tidak tahu harga, tidak tahu bobot, dan tidak tahu keberhargaan dari nikmat yang diberikan. Yang ketiga apa, Bu, Pak? Masih ingat yang ketiga? Kenapa manusia jarang bersyukur ya? Yang ketiga Ibu Bapak semua adalah tertutupinya nikmat yang ada dengan keinginan. Tertutupinya apa, Bu? Tertutupinya nikmat yang ada dengan keinginan. Kalau saja kita menginginkan mobil baru, mobil hybrid, mobil yang bisa dicas gitu ya, mobil yang irit banget, mobil yang ada navigasinya, mobil yang smart begitu ya, mobil yang cerdas sehingga bisa mengatur suhu dan sebagainya. Ketika kita ingat punya keinginan mobil yang baru, seakan-akan kita menampilkan mobil yang ada itu adalah mobil yang lusuh, mobil yang out of date, mobil yang ketinggalan zaman, mobil yang sudah tidak layak. Padahal mobil itulah yang menemani bertahun-tahun. Padahal siapa tahu mobil itu adalah harapan terbesar yang diinginkan banyak orang karena dia sehari-harinya itu pakai sepeda motor. Karena dia takut kepanasan, karena dia khawatir kehujanan, ingin mobil mendambakan mobil yang kita punya saat ini. Kita karena punya keinginan, seakan-akan mobil ini gak ada apa-apanya. Jadi yang ketiga adalah keinginan yang menutupi nikmat yang ada. Harusnya bagaimana? Keinginan supaya cepat tercapai, keinginan supaya pencapaiannya itu luar biasa dahsyatnya,
Dengan cara apa? Dengan cara mensyukuri apa yang ada. Keinginan itu bagus. Keinginan itu bisa jadi suatu motivasi. Keinginan itu jadi suatu penggerak, bukan untuk dihilangkan. Ya. Dan ketika keinginan itu ditetapkan, diazamkan, maka salah satu untuk mencapainya adalah selain ikhtiar, selain nabung, selain kita berusaha adalah mensyukuri apa yang ada. Dengan syukur maka Allah janjikan akan ditambahkan nikmatnya. Gitu kan? Keren. Keren kan? Iya kan begitu. Oke, jadi yang pertama karena tidak merasa diberi, yang kedua nggak tahu pemberian itu kayak apa, yang ketiga adalah keinginan yang menutup apa Bu? Menutupi nikmat yang ada. Yang keempat nih Bu, yang keempat karena gagal fokus. Masih ingat cerita apa kalau gagal fokus? Masih ingat cerita apa? Tentang gagal fokus, masih ingat cerita apa? Ada yang ingat nggak? Masa nggak ada yang ingat satupun? Ketika gagal fokus, maka akan ingat cerita yang namanya siapa? Ayo, yang ada YouTube. Mana mas ceritanya? Ada? Ah, Udin, bener. Bener, tentang Udin, Masya Allah. Senang saya sih Udin, bener. Udin. Ini juga jadi kayak wiridan Udin. Punten ya, yang namanya Udin. Saya mohon maaf sekali. Atau dah gimana, saya semangat sekali kalau bicara tentang Udin. Makanya saya minta maaf kepada grup Udin Sedunia dari mulai yang paling senior yaitu Awaludin ya sampai yang paling junior yaitu Akhirudin. Punten ya Udin ya. Kang Udin mohon maaf ya. Jadi yang keempat adalah gagal fokus Ibu Bapak semua. Gagal fokus itu adalah kita teralihkan fokusnya itu hanya pada sesuatu yang viral. Ketika sakit gigi, yang viralnya kan sakit gigi, seakan-akan jantung nggak berfungsi. Seakan-akan paru-paru itu nggak manfaat. Seakan-akan mata itu nggak melihat. Seakan-akan telinga itu nggak mendengar. Karena apa? Yang viral itu adalah gigi yang atas, yang belakang. Oke. Nah, faktor yang kelima, Ibu Bapak semua, mengapa manusia itu jarang bersyukur? Karena salah membandingkan. Ketika kita punya mobil, ya Bu, dengan update menurut kita membandingkan dengan mobil yang hybrid, maka seolah-olah mobil kita itu nggak ada apa-apanya. Tapi ketika kita membandingkan mobil yang ada ini dengan orang yang mengidam-idamkan mobil ini, yang menginginkan mobil ini karena dia sehari-hari harus ngantar anak bolak-balik 2 kali, ngantar 4 anak ke sekolah begitu ya. Ya andai kata pakai mobil mungkin cukup sekali aja ngantar anak itu. Andai kata pakai mobil mungkin nggak kepanasan seperti ini, mungkin ya. Mobil yang ada di kita ini adalah mobil yang diidam-idamkan. Makanya jangan salah perbandingan supaya kita tidak kufur nikmat. Baik, selesai ya. Bab pertama itu rangkumannya. Lanjut pada bab kedua Ibu Bapak semua. Bab kedua adalah bagaimana benefit atau manfaat secara medis, kajian medis dari gratitude, dari bersyukur. Saya sampaikan kemarin Ibu Bapak semua, bahwa untuk nyampe ke bandara dari Bandung, ya berarti harus masuk jalan tol, dari masuk jalan tol nyampe Jakarta, dari Jakarta baru masuk ke Bandara Soekarno-Hatta, misalnya begitu ya. Nah, untuk nyampe pada peristiwa yang disebut dengan gratitude atau syukur, maka ada jalannya. Ya Pak, Bu. Untuk nyampe pada syukur berarti ada jalannya. Kalau dari Bandung ingin ke Suta berarti kita harus menempuh jalannya. Keluar rumah, masuk pakai mobil atau pakai kendaraan lain, kemudian masuk jalan tol, dari jalan tol baru kita tiba ke Soekarno-Hatta. Andai kata macet, nih, macet di jalan tolnya, maka kecil kemungkinan kita nyampe ke Soekarno-Hatta atau telat akan nyampe ke Bandara Suta, begitu ya. Nah, kenapa macet ini? Di mana letak macetnya ini? Ini menjadi peta. Supaya apa? Supaya kita tahu untuk nyampe ke Soekarno-Hatta itu apa yang harus diperbaiki. Kalau kita kurang gratitude-nya, kurang berterima kasihnya, kira-kira macetnya di mana? Agar kita perbaiki supaya syukurnya itu banyak. Oke, gitu ya. Baik. Nah, ini bahasa nyambung dengan bahasan bab pertama. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, rangkaian yang menuju
akhirnya itu adalah syukur, dimulai dari apa? Ada yang ingat kemarin? Awareness, dari kesadaran. Kesadaran apa? Yang tadi itu di bab 1 nyambung. Kesadaran bahwa kita itu diberi. Awareness, kesadaran bahwa kita diberi. Dan kalau kita nggak nyadar kita diberi, nggak akan ada menghargai, nggak akan ada terima kasih. Kalau kita tidak aware terhadap nikmat, maka tidak akan ada appreciate, tidak akan ada gratitude. Oke? Jadi penyadaran ini, awareness ini adalah pintu gerbang untuk kita masuk bisa bersyukur. Penyadaran ini adalah langkah awal, banyaknya yang macet. Banyak yang tidak nyampe, banyak yang tidak melantunkan syukur. Itu kenapa? Tidak merasa diberi. Itu nyambung dengan bab 1 tadi. Jadi yang pertama adalah awareness, bahwa kita itu merasa diberi, bahwa kita itu sadar diberi, dan bahwa itu banyak diberi. Dengan penyadaran inilah maka masuk yang kedua. Jika pemberian itu dianggap berharga, jika pemberian itu dianggap bermanfaat, jika pemberian itu kehilangannya kita akan berita, maka ada ungkapan. Ungkapan apa? Appreciate. Menghargai pemberian itu. Oke? Langkah kedua. Langkah pertama, kedua, langsung. Itu bisa menimbulkan rasa terima kasih. Kira-kira kita macetnya di mana nih Pak Bu? Saya kira-kira macetnya di mana ya? Sehingga gratitude-nya itu rendah. Ketika seseorang merasa banyak diberi, merasa banyak dikasih, ketika seseorang merasakan pemberiannya itu adalah luar biasa, maka terima kasihnya pun akan otomatis luar biasa. Gitu ya Pak Bu. Nah, kita ungkap satu-satu. Sahabat-sahabat semua. Jadi yang perlu ditingkatkan pertama kali adalah awareness. Merasakan, menyadari bahwa kita itu banyak diberi. Ketika kita merasakan bahwa kita banyak diberi, untuk ngedip aja ternyata kita butuh cairan yang ada di mata, untuk ngedip aja ternyata butuh kontraksi dari palpebra superior, palpebra inferior. Untuk ngedip aja ternyata perlu koordinasi dengan otak supaya kedipan kanan dan kiri itu sama. Sebab kalau nggak sama kan nggak jadi nggak matching, jadi unik ya, ngedip sendiri kayak gitu ya. Ketemu perempuan ngedip kayak gitu sendiri, ngedip matanya sebelah, kan unik jadinya, tadi sangkanya ganjen ya. Kenapa? Koordinasinya itu nggak bagus. Jadi untuk ngedip mata aja Ibu Bapak semua, ternyata koordinasinya luar biasa. Ternyata otot yang terlibat dan saraf yang terlibat juga banyak. Di sana ketika kita menyadari bahwa misalnya ada refleks yang masuk, ketika ada debu pluk, ketika ada binatang trup, ketika ada sesuatu yang akan masuk ke mata, ternyata ada refleks. Ketika kita menyadari bahwa itu adalah satu nikmat, dan ketika kita tahu nikmat itu Ibu Bapak semua, pemberian itu ternyata sangat bermanfaat, maka selayaknya kita berterima kasih. Tapi andai kata kita tidak tahu tentang refleks kornea ini, andai kata kita tidak tahu bagaimana ngedip itu ternyata bermanfaat, tidak menyadari Ibu, nggak akan terima kasih ketika ngedip ya. Ya kan? Kita tidak tahu harganya bisa berkedip itu berapa, nggak akan kita berterima kasih. Kita bisa berjalan Ibu Bapak semua, suatu saat Bu Pak, ya, maka kita harus menyadari jalan itu adalah sebuah apa Bu? Bisa jalan itu adalah sebuah karunia bagi kita. Bisa jalan itu ternyata rumit prosesnya. Bisa jalan ternyata itu adalah mungkin harapan terbesar bagi mereka yang sudah terbaring bertahun-tahun karena stroke. Ketika kita menyadari bahwa kita diberi kemampuan untuk bisa jalan, bahwa menurut ilmunya ada 200 lebih dari otot yang terlibat ketika bisa jalan, dan ketika kita hargai jalan itu ternyata kebermanfaatannya luar biasa, dan kehilangannya berjalan itu adalah akan sangat menderita bagi kita. Untuk bangkit ke kamar mandi, untuk pipis aja ternyata sulit, nggak bisa, dan kehilangannya itu luar biasa. Kemenderitaannya, benar nggak ya sama guru bahasa Indonesia? Jadi ketika kita menyadari bahwa kita diberi kemampuan bisa berjalan, ketika kita menyadari bahwa bisa berjalan itu suatu hal yang sangat bermanfaat, dan ketika kita menyadari bermanfaatnya itu kalau kehilangan, maka kita akan menderita. Di sanalah ada rasa syukur terbesar. Ya Pak Bu. Jadi di mana nih macetnya kita nih? Apakah kita dikurang menyadari kita diberi?
ya awareness-nya? Apakah kita kurang menyadari ketidaktahuan betapa berharganya itu bisa berjalan? Sehingga macet tuh, syukurnya di mana? Nah, sekarang bagaimana dok cara mengatasinya? Agar kita nyadar, agar kita tahu pemberian itu luar biasa, agar syukurnya itu mantep. Ya Bu, jadi dengan apa? Dengan belajar, dengan ilmu, dan dengan perenungan itu. Yang kedua dengan simulasi. Simulasi kan kemarin udah diobrolin Bu ya. Jadi satu dengan perenungan, kedua dengan belajar, dengan ilmu. Yang ketiga dengan simulasi. Simulasi seolah nikmat-nikmat itu dicabut atau dikurangi dengan ditutup mata. Ya bagaimana ibu jalan ke kamar mandi gitu ya. Kan agak-agak rumit juga, agak horor juga. Begitu bangun, pura-pura tidak melihat, ditutup matanya ke kamar mandi. Gimana coba untuk gosok gigi? Harus ngeraba-raba dulu di mana sikat gigi, di mana odolnya, kemudian di mana keran airnya diraba-raba dulu. Ya, kan kebayang tuh. Di sanalah ada salah satu cara untuk mengingatkan bahwa kita itu diberi. Di sana itu adalah salah satu cara untuk mengingatkan bahwa pemberian itu ternyata sangat bermanfaat. Dan di sana ada cara betapa pemberian itu jika dicabut kita menderita. Syukur. Ya Bu, ada yang mau latihan? Ada yang mau simulasi? Ada? Semangat sekali tuh yang ada di YouTube. Simulasi boleh, coba. Ada sebentar, cuma tutup aja pakai kain atau tutup aja misalnya pakai apa gitu ya. Simulasi, renungkan. Betapa yang selama ini kita anggap biasa ternyata tidak biasa-biasa. Betapa kehilangannya yang selama ini bertahun-tahun kita nikmati pandangan penglihatan gitu ya. Ternyata ketika kita coba aja, ternyata kehilangannya luar biasa. Ya, ada yang mau nyoba? Nyantai aja Pak Bu ya, ada yang mau coba? Oh baik, ya dok, pernah? Oh iya pernah, kapan? Ya pernah, mangga, ya pernah, nyoba, ya, baik. Pandang, saya Pandang Sutisna, di mana Pandang teh? Baik, kita lanjut Ibu Bapak semua. Lanjut ke bab 2 ini. Kemarin telah kita bahas benefit atau kajian medis dari syukur. Kemarin kita bahas tentang bagaimana syukur itu ternyata bisa menurunkan angka stres, stress release. Kemarin telah dibahas ya Bu ya? Oh sudah sampai saat ini tuh. Sudah sampai penelitian yang dilakukan oleh dari Al-Qasim University Arab Saudi tahun 2019 bahwa ya udah dibahas kemarin. Saya sedikit ulas lagi ya. Jadi pertama secara medis Ibu Bapak semua, syukur itu ternyata bisa menurunkan tingkat stres dengan berbagai macam kadarnya, tergantung dari penelitian dan tergantung dari kedalaman dia bersyukurnya. Penelitian ini telah saya sampaikan kemarin, penelitian dari Al-Qasim University Arab Saudi bahwa syukur dengan membaca Alhamdulillah, kemudian sholat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 12 mm raksa dalam 2 bulan. Kemudian dalam jurnal Saudi Journal of Cardiology ada latihan refleksi syukur yang dikombinasikan dengan membaca surat Ibrahim ayat 7 ditemukan mampu mengurangi stres kardiovaskuler secara signifikan. Ya kan Bu? Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan juga oleh di University Alexandria Mesir tahun 2018. Jadi sahabat-sahabat semua, syukur itu ternyata bisa menurunkan tingkat stres. Mekanismenya bagaimana? Nah, kalau gambarannya agak rumit, Ibu Bapak semua silakan baca di buku 7 Keajaiban Kesembuhan. Di sana ada ya bagaimana ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan wajar. Softwarenya begitu. Kalau manusia itu merasa cemas duluan, merasa stres duluan. Tapi kalau stres berkepanjangan, artinya itu ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ternyata dengan syukur, Ibu Pak semua, bisa merilis stres, bisa menurunkan angka stres. Ya. Kemudian Ibu Pak semua, kalau kita lihat penelitian Ahmed dan Khan tahun 2020 di Pakistan, menyimpulkan di sana bahwa rasa syukur juga mempengaruhi hormon kebahagiaan seperti dopamin, serotonin, dan oksitosin. Ya, kemudian
membaca dengan Allahumma lakal hamdu selama 3 minggu meningkatkan kadar dopamin hingga 12%, meningkatkan kadar oksitosin hingga 10%. Penelitian diterbitkan di Journal of Islamic Health Study. Kemudian di Kairo, meditasi berbasis syukur dengan zikir alhamdulillah meningkatkan kadar oksitosin hingga 20% ya selama 2 bulan pelatihan ya. Penelitian ini diterbitkan di Jurnal Middle East Journal of Psychology. Jadi Ibu Bapak semua, ternyata secara saintifik syukur itu juga memberikan ketenangan. Lewat apa? Lewat makhluk Allah yang disebut dengan hormon. Hormon oksitosin itu Ibu Bapak semua disebut dengan hormon kasih sayang. Hormon oksitosin itu Ibu Bapak, mungkin ibu-ibu bidan di sini ada yang ibu bidan. Ada Bu Bidan? Mungkin di sini ada Bu Dokter, ada Bu Bidan ya. Bu Bidan ada nggak Bu Bidan di sini? Ibu bidan itu Ibu ya, dulu diajari bagaimana hisapan dari ASI, hisapan dari air susu ya ketika bayi menghisap itu bisa merangsang pengeluaran hormon oksitosin. Siapa? Dari ibunya. Sehingga secara dalam tanda kutip mungkin orang bicara, secara naluri ketika orang menyusui maka bonding, rasa kasih sayang. Saya Bu Bidan, alhamdulillah. Saya Bapak Bidan, Pak Hilman. Mana Ibu Bidannya? Ada? Oh, Bu Bidan Neti, alhamdulillah. Ibu bidan itu diajari bagaimana memproses menyusui itu bukan hanya masalah transfer energi, bukan hanya transfer nutrisi. Tetapi ketika dia menyusui maka akan timbul, akan keluar hormon kasih sayang disebut dengan hormon oksitosin. Dan hormon itulah Ibu Bapak semua yang menjadikan perantara bagaimana kasih sayang seorang ibu itu akan lebih banyak tumbuh dan berkembang ketika dia menyusui. Sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang oksitosin kemudian dengan dopamin, ya, ini menjadi sebuah solusi. Kenapa? Saya cerita begini. Ini di bab 2 saya ceritakan Ibu Bapak semua. Betapa kecemasan itu kemarin kan kemarin udah bicara ya. Saya bicara kemarin cerita tentang tukang apa namanya? Tentang gado-gado ya, tentang gado-gado Alkatiri itu. Entah masih ada entah enggak. Tapi kalau zaman saya sekolah itu masih ada. Gado-gado yang terkenal di Bandung itu ada gado-gado di Jalan Alkatiri, dekat Jalan ABC ya, di dekat Jalan Sudirman itu, dekat Pasar Baru. Nah, gado-gado Alkatiri itu Ibu Bapak semua, bumbunya itu lekoh, bumbunya itu medok, kacangnya itu seger, kemudian rempah-rempahnya itu cikurnya, kemudian bawang bodas, kemudian bawang merahnya itu pas komposisinya, bukan lebay, dan memang begitu enak ya. Kemudian sayur-sayurnya memang sayur-sayuran yang memang fresh begitu ya. Nggak ada sayuran misalnya ada yang kuning-kuningnya atau yang busuknya, nggak ada. Clear, benar, bagus. Jadi gado-gado Alkatiri itu Ibu Bapak semua, dari mulai bahan bakunya, kemudian pengolahannya, kemudian komposisinya benar-benar bagus. Benar-benar presisi. Enak bukan main. Wah, jadi lapar. Nah, ketika saya misalnya, ketika Bapak, ketika Ibu, atau ketika orang jajan gado-gado Alkatiri di sana, Ibu merasakan nikmat kan? Kadar garamnya, kadar gulanya, kemudian bumbu-bumbunya merasa enak. Tapi bagaimana ketika sedang menikmati gado-gado itu, tiba-tiba ada telepon, Pak, maaf, ternyata proyek yang kita usulkan itu gagal. Ternyata negonya itu nggak berhasil. Bahkan mereka menuntut untuk ganti rugi itu ya. Bahkan mereka menuntut akan kerugian yang pernah perbuat tahun lalu. Pertanyaannya, apakah telepon itu mempengaruhi kadar air dari gado-gado? Apakah telepon itu mempengaruhi kadar gula, kadar garam, bumbu yang di gado-gado? Enggak. Pertanyaannya, apakah akan merasa enak seperti sebelum ada telepon? Enggak. Enggak ngaruhi ke bumbu, enggak ngaruhi ke komposisi, tapi rasanya itu ternyata beda. Kenapa? Aspek psikis Ibu Bapak semua. Yang tadinya hormon dopamin, oksitosin itu banyak, yang tadinya hormon kebahagiaan itu menikmati begitu ya, dirubah jadi apa? Dirubah jadi epinefrin, norepinefrin, dan kortisol. Jadi sahabat-sahabat semua, nampak sekali bedanya antara sesuatu yang tenang di dalam diri ya dengan ketika stres, rubah.
kali kejadian Ibu Bapak semua, ketika saya di kamar operasi, ketika pasien itu akan didorong, akan diantar dari ruangan perawatan kemana ke ruangan operasi. Sering saya mendapatkan ketika di ruangan tekanan darah 120/80 nyampe kamar operasi dengan suasana aroma yang berbeda ya Bu ya, dengan suhu dinginnya luar biasa, dengan berbagai macam baju mungkin ya yang unik-unik, enggak unik sebetulnya sih, dan standarnya memang begitu ya. Kemudian dengan lampu-lampu, dengan bunyi alat-alat tit 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 gitu ya. Kemudian dengan pemandangan hilir mudik bawa alat medis. Ternyata itu juga bisa memicu stres. Hasilnya apa? Beberapa pasien ternyata di ruangan 120 nyampe ke kamar operasi sampai 180. Dari mana itu? Dari stres. Ini kebuktian di Bapak semua. Jadi kalau kita bicara tentang penelitian ini bahwa stress release, bahwa alhamdulillah, bahwa syukur bisa menurunkan stres, bisa menurunkan tekanan darah, iya. Saya saksinya. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang syukur, maka Allah anugerahkan menurunnya tingkat stres yang luar biasa. Maka Allah turunkan tingkat kecemasan yang luar biasa. Bagaimana nggak nurun? Cerita aja. Ya kalau Ibu mungkin masih ragu-ragu mau begini. Ketika misalnya Ibu punya anak kemarin daftar SMBT ke salah satu perguruan tinggi ya yang dicita-citakan oleh Ananda. Ya Bu, misalnya pengen daftar, misalnya aja yang gampang aja, misalnya pengen daftar ke Unpad, Fakultas Kedokteran, yang gampang aja lah ya. Maksudnya gampang ceritanya karena dekat saya di sana dan saya juga dari di sana. Pengen daftar ke Fakultas Kedokteran Unpad. Ketika pengumuman ternyata tidak diterima. Ternyata lulusnya ke pilihan kedua. Padahal dia itu pengen sekali cita-cita jadi dokter. Padahal itu pengen gabung sekali dalam Prabu itu apa ya? Prabu itu apa namanya? Kayak ini ya, kayak penerimaan mahasiswa baru di Unpad. Pengen misalnya kos di Jatinangor. Ternyata masuknya ke pilihan kedua di salah satu perguruan tinggi. Sama Fakultas Kedokteran juga. Kecewa. Kenapa? Anaknya tetangganya kok lulus di FK Unpad. Ya Pak Bu. Anak itu kok rankingnya yang lebih rendah kok lulus di FK Unpad. Anak itu padahal eligible juga enggak tahu. Ternyata kok bisa masuk di FK Unpad. Sedih, kecewa, stres Bu. Apa yang terjadi dalam hatinya? Denyut jantung akan meningkat. Kemudian juga keringat mungkin akan lebih meningkat lagi. Kemudian juga jadi lebih irritable, lebih mudah tersinggung. Andai kata dirubah Ibu, Bapak semua, ya. Andai kata yang tadinya nggak lulus pilihan pertama, lulus pilihan kedua misalnya di salah satu universitas Fakultas Kedokteran, tapi pilihan kedua, andai kata dirubah Bu, mindsetnya, pola pikirnya. Ya Allah, terima kasih saya masih lulus anak saya di Fakultas Kedokteran. Di mana? Di pilihan kedua. Masih di Fakultas Kedokteran juga. Padahal saya tahu anak tetangga tuh udah 2 tahun nyoba gap years gitu ya. Nyoba, nggak lulus juga ke Fakultas Kedokteran. Anak saya alhamdulillah lulus. Betapa banyak pada saat ini itu sedang mencari-cari Fakultas Kedokteran swasta. Ujian ke sana, ujian ke sini. Lihat daftar lagi ke sana. Belum lagi sumbangannya. Ada yang 50 juta, 100 juta, 200 juta, 300 juta. Ada yang mengatakan ke perguruan tinggi ini mah kalau Fakultas Kedokteran paling nggak 400 nyumbangnya. Misalnya ya. Tapi mudah-mudahan ini hoax. Tapi memang ada yang kayak gitu ya. Sampai 400 juta nyumbangnya. Anak saya, Pak Bu, lulus tuh di mana? Di Fakultas Kedokteran. Walaupun pilihan kedua, tapi sama kedokteran, sama negeri. Harusnya kan begitu, Bu. Jadi sahabat-sahabat semua, yang tadinya stres, nggak lulus masuk FK Unpad, ketika misal lulus ke Fakultas Kedokteran yang lain, masih negeri, masih Fakultas Kedokteran, ketika syukur, maka akan luar biasa, berubah tuh Pak. Dari stres jadi gratitude. Jadi cemas, mulai cemas jadi syukur. Kenapa? Rubah tuh Pak. Apakah stresnya menurun? Sangat menurun. Jadi ketika dia stres, Ibu Bapak semua berpikirannya kenapa.
Nggak ada masuk solusi. Tapi ketika dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah lulus di sini, perguruan tinggi sama kedua kedokterannya. Kalau gitu, ayo nak cepat kira-kira nyari kos di mana? Kan solusi itu. Ayo cepat kira-kira pendaftaran prosesnya bagaimana lagi? Ayo cepat kira-kira nih, kira-kira kita akan ke sana tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa. Bahagia dalam hati, kemudian ada solusi, 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 solusi. Rubah banget itu ibu bapak semua. Jadi kalau saya katakan di dalam buku 7 Keajaiban Kesembuhan, kalau seseorang mau menerima sesuatu yang memang tidak sesuai dan dia shifting, dari tadinya dia sedih, dari tadinya dia menderita, dari tadinya dia stres, cemas, dan marah, menjadi dia menghargai, menjadi bersyukur, menjadi menerima, maka 80% filing data di otak itu akan fokus pada solusi. Ada risetnya Ibu Bapak semua, silakan baca bukunya. Yang tadinya kalau dia mengeluh, kalau dia tadinya misalnya munukusu, kalau tadinya dia protes, ini terlalu semangat atau apa ya? Semangat teman-teman tuh. Alhamdulillah. Yang tadinya dia mungkin sedih, yang tadinya dia membanding-bandingkan kenapa anak si Anu gitu ya dengan yang tidak ranking begitu ya, tapi bisa berhasil masuk ke University of Jatinangor, punten. Universitas Pajajaran begitu ya, tapi kenapa dia yang lebih pintar masuk ke pilihan yang kedua? Aneh kata dia terus seperti itu, denial, maka nggak ada tuh dalam pikirannya kita nyari kos yuk, nggak ada dalam pikirannya tanggal berapa daftar ulang, nggak ada dalam pikirannya kapan kira-kira kita bisa survei ke sana, nggak ada. Sibuk menyalahkan, sibuk membandingkan, sibuk denial, maka dalam pikirannya itu adalah dia sibuk menyalahkan. Tapi kalau dia menerima, yang terjadi adalah solusi. Itu filing data di otaknya memang begitu. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, saya katakan sekali lagi, ternyata dengan syukur ibu bapak semua bisa menurunkan angka stres yang signifikan. Berapa signifikan itu dok? Tergantung dari beberapa penelitian, tergantung dari bagaimana kedalaman dia bersyukur, tergantung dari seberapa besar dia bersyukur. Sahabat-sahabat semua, benefit yang pertama, secara kajian medis ternyata syukur itu bisa menurunkan angka kecemasan. Dok, angka kecemasan aja dipikirin. Lah, bagaimana nggak dipikirin ibu bapak semua? Angka kecemasan aja diukur, angka kecemasan aja dibanggakan. Bagaimana nggak bangga ibu bapak semua? Kecemasan itu adalah salah satu akar terbesar dari munculnya meningkatnya kadar gula darah. Betul. Karena kecemasan itu bapak semua, ibu bapak semua, bisa meningkatkan kadar kortisol. Ketika kortisol itu naik, ya lewat apa kadar kortisol naik? Lewat yang disebut dengan HPA axis, hypothalamic pituitary adrenal axis. Ketika seseorang cemas, maka hormon-hormon stres itu keluar. Di antaranya adalah kortisol. Ketika kortisol keluar, ibu bapak, apa yang terjadi? Merangsang peningkatan kadar gula darah. Andai kata ini berulang, maka ini disebut dengan prediabetes. Andai kata kadar gula darahnya sudah mencapai ambang batas, mungkin dia itu masuk pada diabetes. Dari mana? Dari stres. Apakah ini hoax? Enggak. Silakan ibu bapak semua cari jurnalnya. Dari stres yang berulang, kemudian dari mekanisme terjadinya hormon kortisol yang berlebihan, dengan faktor-faktor risiko lain, kemungkinan bisa menjadi salah satu faktor risiko terjadinya diabetes. Pada orang diabetes juga demikian ibu bapak semua. Stres cemas itu bisa meningkatkan kadar gula darah. Jadi betapa cemas itu ibu bapak semua sangat penting untuk kita rilis, untuk kita turunkan. Penting. Bahkan ibu bapak semua, kalau misalnya ibu bapak pernah mendengar kajian saya di salah satu di salah satu hari Sabtu, entah Sabtu keberapa tuh tanggal berapa, saya membahas tentang salah satu prosesi yang bisa menurunkan yang bisa menurunkan 3 penyakit terbesar, yaitu penyakit hipertensi, kemudian diabetes, kemudian penyakit hipertensi, kemudian diabetes kardiovaskuler. Salah satu faktor terapinya adalah tidur berkualitas. Ya kan, Bu? Tidur berkualitas. Silakan baca kajiannya banyak. Tidur berkualitas itu bisa menurunkan angka kejadian resiko terjadinya penyakit kardiovaskuler kayak stroke, jantung gitu ya. Yang kedua hipertensi, dan ketiga diabetes.
Tidur berkualitas itu ibu bapak semua ternyata dipengaruhi oleh faktor ketenangan dan dirusak dengan stres. Jadi dengan syukur ibu bapak semua silahkan praktekkan. Bagaimana mengubah sesuatu yang tidak diinginkan menjadi bahkan terima kasih. Bisa menurunkan kadar stres, betul. Rilis memang begitu. Jadi sahabat-sahabat semua ya, salah satu benefit dari syukur adalah menurunkan hormon kortisol, menurunkan hormon adrenalin, epinefrin, dan norepinefrin. Dan ketika hormon itu dalam keadaan level yang bagus, begitu semua ibu bapak semua, maka akan berdampak pada terkendalinya kadar gula darah, terkendalinya kadar angka tekanan darah, terkendalinya sistem pengaturan yang ada di tubuh kita ini. Jadi dengan syukur sebanyak-banyaknya, insya Allah akan menurunkan hormon kortisol, epinefrin, adrenalin, dan noradrenalin. Di sana stres akan menurun. Secara medis memang begitu. Ya, insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi ya kajian medisnya. Insya Allah kita akan baca lagi jurnal-jurnalnya. Ya, syukur itu adalah salah satu cita-cita Rasulullah SAW sampai kakinya bengkak-bengkak coba. Untuk menjadi abdan syakuro. Ya, baik teman-teman semua, ada yang di mana aja nih silaturahmi saya teh ya, kadang-kadang kangen teman-teman, ada yang di mana aja. Mulai jam berapa dok? Insya Allah jam 5.15. Besok mah hari Sabtu ya. Jadi kalau hari Sabtu ibu bapak semua, insya Allah di ini juga disiarkan juga nanti di channel YouTube-nya Agim ya, dari Duri Riau Pekanbaru Tangsel Riau, masya Allah. Ujung Berung, jauh ujung Berung itu dengan ujung Pandang ya. Purwokerto, nah di Purwokerto saya berkali-kali ke Purwokerto. Aceh, kemarin tuh ada yang dari ini ya, dari Pidijaya, Aceh. Ya, waktu Januari saya ke Pidijaya tuh, ke Pidijaya, kemudian ke Pidi, kemudian ke Biren, ya. Membawa amanah dari teman-teman di sini untuk membawa obat-obatan dan sebagainya. Masya Allah, mudah-mudahan sehat-sehat ya. Palembang biasanya live jam berapa dok? Nah kalau besok insya Allah live itu jam 5.00. Selain di channel saya ini juga besok insya Allah di channel YouTube, channel IG, dan MKTV. Di channelnya Agim juga besok ada ya siaran seperti ini. Ya insya Allah jam 5.00. Biasanya saya kalau hari biasa kan jam 5.15. Nah, khusus untuk besok hari Sabtu, insya Allah kita mulai siaran jam 5.00. Terima kasih teman-teman semua. Silakan manfaatkan ilmu yang Allah berikan ini. Ya, kalau saya bisa sih, kalau saya ingin sih nitip ya, coba simulasi ketika bangun tidur itu mata ditutup ya Bu ya, Pak. Ya, coba simulasi ya. Silakan Balikpapan, Subang, Losari gitu ya. Silakan simulasi ketika mata itu misalnya ditutup, bangun tidur, coba aja ibu bapak. Saya pernah nyoba. Dan di sana merasakan betul-betul ya Bu ya, dengan perenungan. Betapa nikmat yang selama ini kita anggap biasa, ternyata kehilangannya itu luar biasa. Padahal itu baru bohongan. Padahal itu baru ditutup bohongan ya. Muka handle pintu kamar mandi aja harus raba-raba gitu. Bukan lebay, cobain aja gitu ya. Untuk ngambil sikat gigi aja ternyata nggak mudah. Tinggal plek-plek. Dengan satu saja. Seakan-akan nikmat pandangan itu tidak ada. Satu aja Bu. Belum pendengaran, belum penciuman, belum kita bisa bergerak. Masya Allah, Masya Allah. Itu inget seumur-umur luar biasa. Betapa nikmat penglihatan ini andai kata Allah kurangi atau Allah cabut, kita sangat menderita Bu Pak. Maka bersyukurlah ketika nikmat itu ada dalam genggaman. Ya Bu ya. Jombang. Nah ini saya pengen ke Jombang Mbak Fitri. Mbak Fitri Cahyono. Belum masih bercita-cita ziarah ke makam Gus Dur gitu ya. Mudah-mudahan Allah takdirkan Jombang. Jombang ya Bu ya. Bu Fitri. Oh Kerinci mana ini Sumatera Selatan. Batang, Lampung. Alhamdulillah hadir Jogja. Kalau inget Jogja inget Wijilan. Teman-teman tahu Wijilan? Padang. Kalau ingat ingat Jember apa? Ingat apa Bu? Ingat di Jember tuh Sukorjo gitu ya. Saya pernah ke sana tuh.
Sukorejo gitu, Sukorejo ya, komplek tentara tuh. Wah, saya dulu tentara di sana. Purwokerto, Wonosobo. Wonosobo mah dingin ya. Ya, Wonosobo dingin waktu ke Dieng kemarin ya. Bekasi. Baik, sahabat-sahabat semua, izin pamit. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menjalankan ilmu yang telah Allah titipkan. Semoga amanah ini bisa kita jadikan sebagai latihan agar kita bersyukur lebih banyak, bersyukur lebih sering, dan bersyukur lebih dalam lagi. Terima kasih ya.